Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kita berjumpa lagi dalam pembelajaran tema 5 wirausaha, subtema 3 ayo belajar berwirausaha, pembelajaran 6. Anak-anak, kamu akan menampilkan seluruh gerakan dalam senam irama ya. Jadi kamu akan menampilkan seluruh gerakan dalam senam irama. Awali kegiatan dengan berdoa supaya kegiatan ini bermanfaat bagi kesehatan tubuh kita ya. Oke anak-anak perhatikan. Apakah kamu masih ingat seluruh gerakan dalam senam irama? Eh, Nah, harus diingat-ingat ya. Apa seperti apa sih gerak-gerakannya yang dalam senam irama? Nah, kamu bisa tuliskan di situ ya, Nak ya. Oke. Gerakan mana yang sudah kamu kuasai dengan baik? Kamu kira-kira apa tuh jawabannya? Ditulis ya. Kemudian gerakan mana yang belum kamu kuasai? Diisi juga. Apa rencana yang kamu lakukan untuk memperbaiki gerakan tersebut? Ya. Oke, itu kalian yang bisa mengisi ya masing-masing. Oke anak-anak, perhatikan ya. Pada pelajaran sebelumnya kamu telah belajar tentang formulir ujian sekolah atau madrasah. Sekarang kamu akan mempraktekkan mengisi formulir tersebut ya. Apakah kamu masih ingat informasi apa saja sih yang kamu perlu tuliskan dalam formulir tersebut? Kamu ingat nggak nak? Yaitu tentang apa? Data pribadi, ya nggak? Ada nama, nomor ujian, tadi kan gitu ya. Kemudian apalagi tanggal lahir ada juga. Kemudian mata pelajarannya apa ditulis juga di situ ya. Kemudian tanggal ujian dan tanda tangan. Nah ini sorry nanti itu kalian isi ya nak ya. Oke lanjut sekarang nomor selanjutnya nih. Nomor selanjutnya. Apakah persamaan dan perbedaan formulir ujian sekolah atau madrasah dengan formulir yang pernah kamu pelajari sebelumnya? Persamaannya apa tadi? Udah Ibu sampaikan ya. Biasanya keduanya harus diisi dengan data diri. Kemudian keduanya harus dicantumkan apa nak? Tanda tangan. Sedangkan perbedaannya apa nak? Kalau untuk ujian pakai pensil 2B kan? Iya. Kalau formulir biasanya yang lain selain ujian biasanya mengisi formulir itu menggunakan pulpen. Ya kan? Iya. Kemudian kalau dalam ujian biasanya kita harus menyilang huruf ya kan atau dibuletin atau disilang. Nah, kalau di formulir biasanya tidak perlu menyilang huruf ya yang ditulis. Nah, anak-anak sekarang perhatikan pengisian formulir berikut. Nih, ini contohnya ya. Ini formulir tentang ujian sekolah, anak. Satu, isilah hanya dengan pensil 2B. Kemudian lembar jawaban ini tidak boleh kotor, basah, atau robek atau terlipat, nggak boleh. Kemudian harus memberi tanda silang. Kemudian tulisnya nama peserta pada kotak yang disediakan ya. Lalu silanglah kotak di bawah sesuai dengan huruf di atasnya. Nah, itu untuk latihan kalian ujian nanti ya. Nah, kelima tulislah nomor peserta dan tanggal lahir. Nah, ada pada kolom yang disediakan ya. Itu juga sama disilang. Kemudian mata pelajaran juga sama disilang ya. Kemudian tulis nama sekolah, tanggal ujian juga pakai tanda tangan juga ya. Dan jika salah hapus sebersih mungkin dengan karet penghapus. Kemudian disilanglah di kotak yang benar. Nah, anak-anak perhatikan. Kalian coba bisa perhatikan di sini ya. Ada pertanyaan? Hmm, ada pertanyaan coba perhatikan. Apakah kalian masih ingat nggak nih? Ya, kamu telah berlatih untuk bermain peran tentang wirausaha impian pada pertemuan sebelumnya. Ya, apa saja hal penting yang kamu tampilkan dalam permainan peran tersebut? Nah, kalian isi ya. Kemudian yang kedua, pesan apa yang ingin disampaikan dalam permainan tersebut? Ya kan? Nah, anak-anak kalian nanti tinggal diingat-ingat ya
Pesan apa yang ingin kamu sampaikan dalam permainan peran tersebut? Nah, bagaimana kelompok mempersiapkannya ya? Oke, itu bisa kalian isi. Sekarang evaluasi. Perhatikan evaluasinya, Nak. Perhatikan baik-baik soalnya nomor satu ya. Coba kalian masih ingat apakah MEA? MEA itu apa sih, Nak? Masyarakat Ekonomi ASEAN. Apa MEA itu? Merupakan perdagangan bebas yang memudahkan suatu negara dalam menjual barang atau jasa ke negara lain di kawasan ASEAN ya. Nah, ini kalian nanti isi di sini ya, Nak. Kemudian yang kedua, manfaat dari MEA bagi Indonesia dan negara ASEAN lainnya apa manfaatnya? Yaitu apa manfaatnya? Dapat menjual barang atau jasa dengan mudah, ya kan? Kemudian membuka jutaan lapangan kerja baru. Itu diantaranya, ya Nak ya. Oke, nomor tiganya apa yang perlu dipersiapkan oleh tenaga kerja Indonesia agar mampu berpartisipasi dalam MEA. Apa yang harus dilakukan, Nak? Apa yang harus disiapkan? Yaitu perlu melakukan upaya peningkatan kualitas SDM ya agar punya daya saing yang bagus ya. Apa SDM tuh? Sumber daya manusia. Oke, perhatikan nomor 4. Apa yang kamu ketahui tentang sifat-sifat magnet dan medan magnet? Masih ingat nggak, Nak? Sifat magnet tidak dapat dilihat namun dapat digambarkan. Apalagi sifat magnet mampu menarik benda logam. Kemudian apa lagi? Memiliki dua kutub yaitu utara dan selatan. Kemudian apa lagi? Jika kedua kutub berbeda didekatkan, misalnya selatan dengan utara didekatkan akan terjadi tarik menarik. Tapi kalau kutubnya sama, akan terjadi apa, Nak? Tolak menolak ya. Nomor 5, sebutkan masing-masing 5 contoh benda magnetis dan benda non magnetis. Kalian nanti tuliskan di sini ya. Ya, benda magnetis apa, non magnetis apa. Kemudian yang nomor 6, sebutkan 3 cara membuat magnet. Kalian sudah mengerjakan kemarin ya. Ada yang digosok, ada yang dengan induksi, ya kan? Ada yang dari listrik ya. Oke. Nomor 7, kalian isi juga sebutkan contoh formulir. Ya, kamu ketahui dan informasi penting apa yang bisa dituliskan pada formulir tersebut. Oke, nomor 8-nya. Apa yang maksud dengan daftar riwayat hidup? Kalian isi juga di sini, Anak. Lengkap nih. Nomor 9, bagaimana kamu menghargai keberagaman usaha dan ekonomi yang ada di sekitarmu? Nah, ini diisi juga, sayang. Ya, nomor 9-nya. Dan nomor 10, apa manfaat keberagaman ekonomi? Apa? Manfaatnya kalian tulis di sini. Ya. Dengan adanya keberagaman ekonomi, itu hampir semua kebutuhan kita dapat terpenuhi, ya enggak? Dan mudah mendapatkannya. Nah, untuk nomor 11, kalian gampang ini menghitung volume. Pertama hitung volume yang bawah dulu ya. Kemudian hitung volume balok yang atas, baru digabung. Oke, lanjut. Yang ini kalian tulis juga nih. Hitung ya volumenya. Berapa nih volumenya? Kalian ingat-ingat rumusnya ya. Jangan lupa ya, Nak. Oke, ini juga sama. Volume tabung dan volume kerucut. Nah, ini tabung, cari volume tabungnya, ini volume kerucut. Nanti digabung ya, Nak ya. Oke, lanjut. Coba perhatikan nomor 6, D, sebuah bola mempunyai diameter 18. Volumenya berapa? Ingat, ini 18 ini harus dirubah dulu menjadi R. R-nya berarti 9. Begitu, Nak, ya. Untuk pembelajaran hari ini kalian silakan kerjakan tugas-tugasnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.